Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Astuti. Saya dari kelas A2 Pendidikan Sosiologi Angkatan 2021. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Bagaimana diketahui bahwa Soekarno merupakan salah satu seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal mengenai istilah filosofi Groundslike. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah mulai didengar. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat terdengar dalam wawancara akademik melalui kritik yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidatonya. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat dua tantangan, yaitu kapitalisme dan komunisme. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat negara. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi merupakan budaya yang dibawa sejak masa penjajahan Inggris. Masalah korupsi merupakan bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang sampai saat ini korupsi sendiri belum pernah ada penuntasan sampai akar-akarnya. Yang kedua adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yang ketiga, lemah-lemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, kemerosotan moral dan kekacauan manusia. Yang kelima, lunturnya kebudayaan dalam negeri karena pengaruh globalisasi. Yang keenam, melemahnya hukum di Indonesia karena lemahnya integritas penegak hukum dan hukum di Indonesia dapat dibeli. Sekian dari video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.